Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, NIM 18087336. Mata kuliah kondisi fisik, saya akan melanjutkan bab 6, yaitu pemulihan mengikuti pelatihan dan persaingan sebagai besar atlet, terutama kelas elit. Terkena sangat menuntut sering berlatih 2-3 dalam sehari. Semakin besar tingkat kelelahan, semakin besar pelatihan, serta efek pemulihan rendah, koordinasi buruk, penurunan kecepatan dan kekuatan kontraksi otot. Dalam pelatihan kontemporer, pelatih dan spesialis pelatihan harus secara berkesinambungan menggoda untuk menuntut metode yang akan memungkinkan atlet melanjutkan faktor pembatas di pelatihan serta meningkatkan kinerja. Salah satu cara pencapaian yang paling efektif tersebut dalam memperkerjakan teknik pemulihan. Pemulihan harus sangat baik dipahami dan ditingkatkan secara aktif, sehingga menjadi komponen penting dalam pelatihan. Pelatihan dan istirahat adalah komponen pelatihan yang unik dan perlu mendorong untuk sukses tinggi. Harus menetapkan kepentingan yang sama secara optimal, kontinu. Karena itu, proses pelatihan harus dirancang sedemikian sehingga pelajaran pelatihan yang berturut-turut terjadi selama fase kompensasi berlebih dari pelajaran sebelumnya. Karena itu, jarang terjadi pemulihan di antara pelajaran pelatihan. Pelatih harus mempertimbangkan penggunaan berbagai metode pemulihan. Menggunakan teknik pemulihan harus menjadi kebiasaan mereka, harus disinkronkan dengan proses biologis adaptasi terhadap tuntutan pelatihan dan pergantian yang benar, kerja dengan regenerasi, sarana dan metodologi pemulihan. Sarana pemulihan alami. 1. Konekterapi melalui gerakan atau istirahat aktif adalah pemulihan dan regenerasi. Pada abad 1902, ketika Sethenoff dan kemudian Weber 1914 menunjukkan bahwa otot yang lelah dapat meningkatkan kecepatan pemulihan dan konsekuensi kapasitas kerja. Jika selama istirahat, kelompok otot lain melakukan pekerjaan daripada tidak aktif, pemulihan terjadi lebih cepat dan efektif daripada melalui istirahat total. 2. Tidur atau istirahat pasif adalah sarana utama fisiologis untuk mengembalikan kapasitas kerja seseorang. Untuk mempromosikan tidur santai, teknik relaksasi, pijit, dan ruang gelap, terang, beroksigen diperlukan. 3. Gaya hidup, diskusi dengan psikolog olahraga membantu atlet untuk berkembang gaya hidup yang seimbang dengan hubungan kerja dan pelatihan yang baik secara tidak langsung meningkatkan tingkat pemulihan. Sarana pemulihan fisioterapi, masas membantu menghilangkan zat beracun dari jaringan, mengaktifkan kembali sirkulasi perifer, mempercepat reabsorpsi, menurunkan ketegangan otot, dan meningkatkan aktivitas fungsional dan saraf otot. Elektrostimulasi dan ultrasound bermanfaat untuk berelaksasi dan pemulihan. Elektrostimulasi otot meningkatkan sirkulasi darah, stimulasi lokal dan proses metabolisme di otot. Ultrasound bekerja pada jaringan berbaring, menghilangkan rasa sakit pada tendon dan ligamen, dan memiliki anti-efek inflamasi pada trauma minor yang terkadang merupakan efek samping dari intensif latihan. Termoterapi harus menggunakan seminggu sekali selama 10-15 menit. Termoterapi memungkinkan vasodila dan keringat yang memfasilitasi pemulihan dengan menghilangkan racun dari sel otot. Jika racun tidak dihilangkan, kelelahan akan terus berlanjut dan mempengaruhi stimulasi SSP. Dragon 1900
78. Sarana psikologi pemulihan lokasi kelelahan ada di CNS karena regenerasi sel saraf adalah 7 kali lebih lambat daripada sel otot. Pencegahannya, ukuran kelelahan melalui sarana psikologi harus dipertimbangkan. Landasan motivasi. Motivasi kelelahan sebagai hasil pelatihan normal. Mengatasi stres dan frustasi. Pelatihan modal untuk beradaptasi dengan berbagai stresor kompetitif dan pentingnya suasana tim yang sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.